Oke, kita lanjut ya pada implementasi dari linked list. Sebelumnya di video sebelumnya kan dalam struct-nya linked list itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada data, yang kedua ada pointer next. Nah, datanya itu pada video kemarin kalau saya nggak salah itu mahasiswa, ada nilai, ada usia, ada nama. Nah, untuk data ini terserah mau kalian tambahkan atau mau kalian kurangi, nggak masalah, sesuai kebutuhan ya. Jadi misal kalian mau nyimpen float apa ya, berat badan nah itu nggak masalah. Usia nggak perlu pak, ya nggak usah, dihapus aja. Jadi tergantung sesuai kebutuhan kalian untuk mau data apa aja yang mau disimpan. Nah, di sini saya pakai integer nilai, integer usia, sama karakter nama, array of karakter dari namanya. Nah, karena kita pakai string, kita yang di sini include string.h ya. Nah, setelah itu pada bagian yang kedua, setelah bagian data ada bagian pointer next. Nah, kita bikin di sini struct mahasiswa pointer next. Nah, jadi pointer ini adalah menunjuk ke struct ke data mahasiswa selanjutnya. Jadi ini itu untuk nunjuk data yang selanjutnya. Nah, kemarin itu kan linked list ada kotak-kotak nyambung itu kan. Nah, itu tuh pointer next gunanya untuk menunjuk ke menyimpan alamat dari data yang selanjutnya. Oke, setelah itu kita masuk ke int main. Nah, di int main itu kita butuh iter pertama, itu untuk iterasi. Terus butuh apa lagi? Jumlah mahasiswa. Nah, kita ini bikin form inputan aja, inputan untuk mahasiswa. Jadi menambahkan mahasiswa atau mengurangi mahasiswa gitu aja. Oke, setelah itu jumlah mahasiswa nggak usah ya. Nggak usah jumlah mahasiswa. Langsung int iter. Setelah itu di sini kita butuh, kemarin itu kan ada head pointer yang menunjuk ke head. Jadi di sini kita butuh pointer mahasiswa, struct mahasiswa dengan nama ptr head atau langsung head aja gini. Struct mahasiswa bintang head, kita arahkan ke 0 aja dulu karena dia nggak ada siapa-siapa gitu kan, dia nggak nunjuk ke mana-mana. Setelah itu, setelah struct mahasiswa head, kita pakai while. Kita pakai int lagi, int indikator. Nah, indikator, terus di sini int indikator sama dengan 0 misalnya. 0 aja. While indikator tidak sama dengan 3. Nah, nanti kan ada opsi 1 itu untuk input, insert, 2 itu untuk delete ya, 3 itu untuk stop. Nah, gitu. Jadi while indikator tidak sama dengan 3, maka kita lakukan di sini if ya. If indikator sama dengan 1, maka indikator 1 kan berarti insert ya. Maka berarti kita di sini butuh struct mahasiswa bintang tmp gini ya. Sama dengan malloc, gimana kemarin? Malloc
size of struct mahasiswa. Gini ya. Ya. Oke, struct mahasiswa bintang TMP malloc sama dengan malloc kita alokasikan, kita minta alokasi ke memori dengan ukuran struct mahasiswa. Oke, gitu. Setelah itu gimana? Kita scanf di sini. Scanf masukkan nilai %d dimasukkan ke mana? Dan TMP titik nilai gini ya. Nah, kemarin itu TMP kita akses nilainya itu kalau dia apa namanya? Kalau ngakses pointer gimana? Ngakses pointer nilai seperti ini ya. Dimasukkan ke TMP dot nilai. Nah, ini itu bisa disingkat bintang. Nah, bintang ketemu titik ini bisa disingkat jadi satu simbol, yaitu seperti ini. Ya, nama. Kok nama? Nilai. Gitu ya. Jadi, masukkan nilainya dimasukkan ke TMP nilai. Nah, kalau kemarin kan sudah saya contohkan belum ya? Di video sebelumnya itu kan, di materi sebelumnya, kalau struct mau memasukkan nilai atau mau mengakses nilainya itu, misal ada struct mahasiswa MHS gitu. Ini ya. Nah, MHS kalau dia bukan pointer bisa langsung seperti ini, MHS nilai sama dengan 5 misal. Nah, kalau dia sebagai pointer, maka di sini ditambahkan bintang. Ya. Nah, bintang ketemu titik, bintang, nama variabel, nama pointernya ketemu titik, itu bisa disingkat. Jadi nggak perlu pakai dua simbol, langsung seperti ini. Nah, itu hasilnya sama, ya. Jadi karena di sini kita pakai pointer, langsung pakai TMP strip dan panah. Jadi TMP nilai kayak panah gitu simbolnya. Gitu ya. Oke. Ini berapa menit ini? Udah 8 menit. Masih nilai. Setelah itu scanf, masukkan apa lagi setelah itu? Usia, %d TMP usia. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita scanf lagi. Karena setelah %d kita mau gets, mau kita scan string. Jadi kita tangkap dulu itunya, apa namanya, enternya di sini. Nah, setelah itu baru gets. Gets, apa yang di gets? Yang di gets adalah TMP dimasukkan ke TMP nama, gitu ya. Terus TMP PTR next sama dengan 0. Nah, kita jangan inisialisasi dulu di situ. Nah, setelah itu kita panggil fungsi insert. Itu ya. Nah, selain itu di sini kalau kita else-nya indikator sama dengan else if indikator sama dengan 2, maka di sini delete ya.